Hai para pelajar dimanapun berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang membahas geografi dan kisah menarik dari setiap negara di dunia. Di episode kali ini, kita akan menyelami Lebanon, negara kecil di Timur Tengah yang memiliki sejarah kaya namun penuh tantangan. Lebanon dikenal dengan sebutan Swissnya Timur Tengah karena kecantikan alamnya, dan pernah menjadi pusat finansial yang berkembang pesat. Tetapi sekarang, Lebanon menghadapi tantangan yang cukup besar, termasuk krisis ekonomi yang parah, masalah kemiskinan yang merajalela, serta isu politik yang kompleks, salah satunya adalah keberadaan Hizbullah sebagai kekuatan politik dan militer. Di sini, kita akan membahas geografi, sejarah, hingga dinamika ekonomi dan politik yang membentuk wajah Lebanon saat ini. Jadi pastikan tonton sampai habis karena banyak informasi yang bermanfaat mengenai Lebanon yang akan kita dapati. Lebanon terletak di kawasan Timur Tengah, yang dahulu menjadi bagian dari tanah Levant atau Syam. Meski luasnya hanya sekitar 10.452 km persegi, Lebanon memainkan peran penting dalam geopolitik Timur Tengah. Berbatasan dengan Suriah di utara dan timur serta Israel di selatan, dan Laut Mediterania di sebelah barat. Karena letak geografisnya, Lebanon memiliki iklim Mediterania yang kaya akan keanekaragaman alam. Pegunungan Lebanon membentang dari utara ke selatan, dengan titik tertinggi di Gunung Kornet El Sauda yang mencapai lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Di musim dingin, pegunungan ini bahkan tertutup salju dan menjadi tujuan wisata ski yang terkenal di wilayah ini. Ibu kota Lebanon, Beirut, adalah kota terbesar sekaligus pusat ekonomi dan budaya negara ini. Namun, setelah ledakan besar di pelabuhan Beirut pada 2020, kota ini mengalami kerusakan parah yang semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi di Lebanon. Lebanon sendiri memiliki populasi sekitar 7,4 juta jiwa, termasuk sejumlah besar pengungsi dari Suriah dan Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai mata uang Lebanon, Pound Lebanon, LBP, mengalami devaluasi yang ekstrim, menyebabkan inflasi yang tak terkendali dan kemiskinan yang meningkat pesat. Penduduk Lebanon sangat beragam, dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan, termasuk Muslim, baik Sunni dan Syiah. Kristen yang dahulu pernah menjadi agama mayoritas di Lebanon. Dan penganut Druze, bagi yang tidak tahu, Druze adalah agama dari akar Abrahamik yang menyembah Tuhan yang Esa atau monoteisme. Namun tidak termasuk bagian dari Islam, Kristen dan Yahudi. Walau dalam perkembangannya Druze berasal dari ajaran Syiah Ismailiyah yang dahulu pernah mendiami semenanjung Arab saat Kekhalifahan Abbasiyah. Meski keberagaman ini memperkaya budaya Lebanon, sejarah mencatat bahwa perbedaan ini juga menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sejarah Lebanon dipenuhi dengan pengaruh dari berbagai peradaban besar. Dari bangsa Fenisia yang merupakan pelaut ulung, hingga Kekaisaran Romawi yang meninggalkan jejak berupa kota kuno, Baalbek dengan kuil-kuil megahnya. Selama berabad-abad, wilayah Lebanon berada di bawah pengaruh Bizantium. Kekhalifahan Islam, dari dinasti Umayyah hingga Kesultanan Utsmaniyah, hingga akhirnya menjadi wilayah mandat Prancis setelah Perang Dunia Pertama. Lebanon merdeka pada 1943, namun sejak itu negara ini seringkali terlibat dalam konflik internal. Perang Saudara Lebanon pada 1975 hingga 1990 menjadi salah satu konflik paling kelam dalam sejarah modern negara ini, mengakibatkan kehancuran besar di seluruh negeri. Pasca perang, Lebanon mengalami masa pembangunan kembali, dan Beirut mulai dikenal sebagai Parisnya Timur Tengah. Namun, konflik dan ketegangan tidak sepenuhnya hilang.
salah satu yang terus mencuat adalah isu Hizbullah, kelompok Syiah yang berpengaruh di Lebanon, yang saat ini sebagai milisi yang hendak membebaskan Palestina, dan sebagai sekutu Hamas, dan juga Iran sebagai pionir organisasi politik paramiliter pada tahun 1982 hingga kini. Lewat semua krisis dan konflik yang dihadapi, rakyat Lebanon tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Musik, tari, dan makanan Lebanon terkenal di seluruh dunia. Kuliner Lebanon, seperti hummus, tabbo uleh, dan falafel, menjadi ikon budaya yang dihargai banyak orang. Di Beirut dan kota-kota lainnya, masih banyak tempat di mana orang-orang berkumpul, menikmati kopi Arab dan arak sambil mendiskusikan politik atau sekadar bercengkerama. Festival dan perayaan di Lebanon juga mencerminkan keberagaman etnis dan agama. Salah satu festival terbesar adalah perayaan Nowruz oleh komunitas Druze yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan berbagai perayaan keagamaan baik Kristen Ortodoks dengan Natal yang diadakan tanggal 6 Januari. Dan maupun Islam selalu diadakan dengan meriah dan penuh spiritual. Sayangnya, akibat krisis ekonomi dan ketegangan politik, banyak orang yang merasa kehilangan kesempatan untuk menikmati tradisi ini secara penuh. Lebanon pernah menjadi pusat keuangan dan perbankan di Timur Tengah, namun kini menghadapi krisis ekonomi yang parah. Meski kaya akan sumber alam seperti biji besi dan lignit yang bermutu tinggi, serta kapur dan pembuatan kaca, industri di Lebanon mewakili 20%. Krisis ini diperparah oleh korupsi yang meluas, tata kelola pemerintahan yang buruk, serta efek dari pandemi COVID-19. Dan ledakan di Beirut pada 2020, yang menjadikan ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah yang menewaskan 220 orang. Kini, lebih dari 80% penduduk Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak warga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga bahan makanan dan kebutuhan pokok terus meroket. Akibat krisis ini, banyak warga Lebanon yang berupaya untuk beremigrasi mencari kehidupan yang lebih baik, dan bagi mereka yang tetap tinggal, mereka harus bertahan di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit. Upaya reformasi ekonomi yang pernah dijanjikan tampaknya sulit terrealisasi. Sebagian karena struktur politik Lebanon yang rumit dan pengaruh berbagai kelompok kepentingan, termasuk Hizbullah. Tanpa reformasi yang nyata, Lebanon akan semakin sulit keluar dari krisis ini. Salah satu faktor unik yang membentuk politik Lebanon adalah keberadaan Hizbullah. Kelompok Syiah yang berawal sebagai gerakan perlawanan terhadap Israel namun kini memiliki peran besar dalam politik dalam negeri. Hizbullah didukung oleh Iran, dan dianggap sebagai kekuatan militer non-negara yang paling berpengaruh di Lebanon. Organisasi ini memiliki sayap militer yang kuat dan dianggap sebagai pelindung Syiah di Lebanon. Di sisi lain, banyak pihak yang menilai Hizbullah menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan di Lebanon karena hubungannya dengan Iran dan terlibat dalam konflik di Suriah. Serta baru-baru ini yang menyita perhatian publik adalah ketegangan dengan Israel. Hizbullah juga memainkan peran sosial dengan memberikan bantuan kepada komunitas Syiah di Lebanon, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Ini membuat Hizbullah mendapatkan dukungan dari sebagian warga Lebanon. Namun, kehadirannya juga menimbulkan kontroversi dan ketegangan antara kelompok etnis dan agama di negara ini. Amerika Serikat dan beberapa negara barat menganggap Hizbullah sebagai organisasi teroris, sehingga hal ini memperumit hubungan Lebanon dengan negara-negara barat.
dan juga invasi Israel di Lebanon memperburuk situasi saat ini. Meskipun Hizbullah berhasil memberikan perlawanan kepada tentara Israel. Melihat situasi Lebanon saat ini, masa depan negara ini dipenuhi dengan tantangan besar. Krisis ekonomi harus segera ditangani dengan reformasi yang nyata. Tetapi struktur politik Lebanon yang didominasi oleh kelompok-kelompok berbasis agama membuat reformasi ini menjadi tantangan yang sulit. Di sisi lain, keberadaan Hizbullah dan konflik berkepanjangan dengan Israel menjadi isu yang terus berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Upaya perdamaian dan diplomasi masih terus dilakukan untuk menenangkan ketegangan politik, namun hasilnya masih sulit diprediksi. Masyarakat internasional menyerukan perubahan agar Lebanon bisa keluar dari krisis ekonomi dan politik yang dialami. Nah, para pelajar dimanapun berada, demikianlah sekilas tentang Lebanon. Sebuah negara yang kaya akan budaya dan sejarah, namun penuh tantangan di masa kini. Meski Lebanon adalah negeri yang indah dan penuh keberagaman, situasi ekonomi dan politik yang kompleks membuat negara ini berada di titik yang sulit. Dengan segala dinamikanya, kita berharap Lebanon suatu hari nanti dapat mencapai stabilitas dan kemakmuran yang lebih baik. Berikan doa dan harapan terbaik semoga Lebanon bisa melewati masa-masa sulit dan mendapatkan perdamaian abadi di negara ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode Lebanon. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah tentang apa yang paling menarik dari Lebanon ini. Terus ikuti Murid Geo untuk menjelajahi dunia dan mempelajari kisah menarik dari setiap negara di dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan semangat belajar selalu.